Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Di antara isu panasnya politik saat ini, dan ini mungkin akan lebih panas lagi menjelang 2029, yaitu berpisahnya Prabowo dan Gibran. Nah, biar saya nggak salah ngomong ya, karena saat itu saya pernah ngomong berpisahnya Jokowi dan Gibran. Mungkin yang dimaksud Prabowo. Iya sih yang dimaksud itu. Cuman tidak akan menjadi sebuah keheranan juga apabila suatu saat nanti Gibran itu membangkang juga sama Jokowi. Ya karena yang namanya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya ya secara politik begitu. Jokowi itu pengkhianat, sudah demikian adanya. Ya kalau misalkan Gibran pada akhirnya berkhianat kepada yang sudah membesarkannya, siapa yang membesarkan Gibran? Ya Jokowi itu sendiri. Tidak menjadi heran ya, apalagi kalau Jokowi sampai tidak paham, tidak hafal ya umurnya Gibran tuh saat itu. Itu kan terkenal videonya. Baik, ini ada perbincangan menarik ya dari Rocky Gerung dan Mas Hendro. Dan perbincangannya agak panjang ya, berbicara mengenai Gibran tentu saja, dan orang ini memang patut untuk dipermasalahkan. Makin sini sepertinya fokus kita juga harus mulai kepada kepada mempermasalahkan Gibran juga, karena memang ini orang bermasalah ya. Sebelum jadi wapres juga sudah bermasalah, saat sudah jadi wapres bermasalah, karena memang keluarga ini ya keluarga kacang beruntung ya. Keluarga kacang beruntung. Bahasa Inggrisnya apa? Luck nut. Itu dia. Baik, supaya kita langsung saja kepada konteks ya, apa yang akan dibicarakan oleh Mas Rocky Gerung di sini adalah yang menarik, karena dikatakan udahlah Gibran itu tidak diakui muridnya Rocky Gerung, karena mungkin juga malu ya punya murid kayak Gibran, dan juga katanya disuruh ke Papua tuh supaya paham permasalahan di lapangan. Ya mirip-mirip kayak Teddy lah ya. Teddy juga seharusnya begitu. Udah buang saja dulu ke Papua begitu supaya tahu permasalahan seperti apa. Kita saksikan ini Mas Rocky Gerung. Nggak, maksud gue juga setuju. Harusnya dia ke Papua aja sekalian dia belajar kan. Iya, sampai 2009 jangan balik-balik ke Jakarta. Di Jakarta ya dia bagi-bagi skincare lagi. Padahal yang dibutuhkan adalah brain care. Jadi kalau nggak jadi ini, yang rugi itu dia apa rakyat Indonesia sebetulnya? Dia nggak jadi ke Papua nih. Dia nggak ngapa-ngapain juga, rakyat Indonesia nggak ada ruginya. Justru dia yang mesti belajar sebagai anak muda. Konflik, gimana ketegangan antara Indonesia dan Australia, kan udah deket Australia itu kan. Ya. Bahwa di Australia, di Darwin tuh pemerintah Australia memfasilitasi naval, angkatan laut Amerika untuk parkir di situ tuh. Dia pasti apa? Ya mantau Indonesia dong pasti kan. Beberapa senjata kendali jarak jauh itu dari Australia itu diarahkan justru ke Indonesia tuh. Itu kan Gibran mesti paham. Masa dia paham soal, dari situ dia belajar tentang aura politik dunia. Bukan aura farming doang. Itu serius ya. Nggak tahu beneran nih. Kita bisa berharap masih sama Gibran sebelumnya ini? Nggak. Gue berharap dia mau nggak jadi pemimpin gitu. Nah kalau dia mau apa syaratnya? Pergi ke Papua. Jadi lebih bagus ke Papua atau ke IKN? IKN itu buat dia kunjungi 3 bulan sekali, buat lihat singkong sama tebu yang dia tanam di situ kan. Oh. Sebentar, ini jauh berbeda ya dengan Pak Anies Baswedan, yang mana sebelumnya itu kan ada Indonesia Mengajar. Beliau itu kan langsung turun tuh ke daerah-daerah, bukan sebagai pejabat ya, tetapi sebagai publik begitu. Jadi nggak bisa dibandingin juga sih Anies Baswedan sama Gibran ya. Udah Gibran mah, apakah bisa kita itu mengharapkan Gibran menjadi pemimpin? Ya masalahnya kata Rocky Gerung, ya mau nggak Gibran jadi pemimpin? Mau juga nggak bakalan bisa ya. Pemimpin itu dia bukan dicetak, bukan pemimpin itu dia earn, dia itu diraih, bukan dicetak. Repot deh. Nggak nih, soalnya Kan percakapan dari kopi. Nggak, topik politik kita tuh kalau nggak Gibran sekarang ada Bobby mah bukan topik dia. Nggak apa dia? Ntar lagi tersangka kan. Lu serius bang? Ya kan udah dipanggil KPK. Belum dipanggil, berpotensi dipanggil.
Itu kata-kata kedai kopi begitu, kata lembaga survei. Kata lembaga Intel pasti tersangka gitu. Mau aparatnya turunan layer nomor 2, nomor 3 orang dia bagaimana, Pak? Nah, terus kalau jadi Bobby bisa tersangka? Terus habis Bobby tersangka akan kena keluarga Jokowi yang lain nggak? Keluarga Jokowi akan kena kalau Presiden Republik Indonesia nomor 8 memutuskan akan melakukan radical break. Nah, itu. Apanya brain rot tuh? Radical brain. Itu semacam Itu kan sama kontroversi tuh. Radical brain sama brain rot tuh. Benar, ini menarik ya. Bobby sebentar lagi tersangka. Oh, mudah-mudahan bentar lah ya. Tadi saya bilang kan keluarga kacang beruntung ini. Nggak emang? enak nih. Ya enak lah, khusus buat lo itu. Ada tulisannya tuh Rocky. Jagung buat Rocky. Ini bukan jagung dari food estate yang 3 juta hektar di sana ya, di Papua yang belum ada tuh. Itu masih omon-omon. Ini namanya jagung untuk Rocky Gerung. Wah. Ini lahap banget Bung Rocky makanya nih. Bang. Jagung artinya jangan sampai Jaksa Agung nggak diganti. Emang kenapa? Ya harus dong, gimana udah bertahun-tahun di situ kan Jaksa Agung, Kapolri apalagi. Emang harus diganti, Bang? Ya kalau nggak yang di bawah kasihan kan nggak bisa meritokrasi dari bawah. Atas dasar itu. Iya dong, kaderisasi. Panglima TNI itu kan. Gue pikir ada alasan-alasan politik enggak? Ya, kalau alasan politik udah pasti dari lama diganti dong. Oh. Nah itu balik ke Jangan sampai tidak mendengarkan Rocky Gerung ya. Oke Jokowi. Jadi emang itu sengaja ditarget atau nggak sengaja ditarget sih? Siapa? Itu Bobby. Bukan nggak sengaja ditarget, memang ada potensial untuk jadi tersangka karena itu kasus yang udah diintai oleh media massa dari awal. Kan yang pertama kali survei Bobby itu potensi untuk melakukan korupsi dalam kebijakan kan kedai kopi kan. Tahu aja dia. Nah, geser. Sekarang ke Bapak. Sebelum kita mulai podcast beneran. Enggak, itu kalau lu pendapat lu tentang ijazah Jokowi gimana? Kalau gue tuh ngelihatnya ini sih terserah UGM. Kalau UGM bilang asli, UGM bilang nggak asli ya nggak asli. Ijazahnya asli. Ijazahnya asli. Terus itu yang nggak asli pemiliknya kan. Lo bagaimana? Gila kan? Serius deh, ini kali pertama gue denger ini lo ngomentarin ijazah. Bentar. Ini Hendro ini emang gak realistis juga ya. Kalau buat saya sih kata UGM asli ya asli. UGM itu gak bisa ngomong. Ya, yang ngomong itu orangnya. Justru kalau misalkan mau UGM yang representatif Lisa itu. Terus tatkala ini bertentangan ya Lisa kan gak bisa bohong. Dia mau ngomong berdasarkan data. Kalau si Ova bisa bohong. Ini memang salah satu yang tidak realistis dari Hendro ini ya. Dia selalu mengatakan, ya udah kalau kata UGM asli. Ya masa begitu? Itu dibantahkan oleh siapa? Abdul Ghafur Sangaji ya saat mengenai apa itu? Ada sebuah statement resmi dari suatu lembaga bahwa pembunuhan atau apa saya lupa itu, bahwa ini tidak terjadi apapun, tapi setelah dicek lagi ternyata kan ada permasalahan. Bon itu apa ya? Saham-saham yang bodong tuh itu juga kan asalnya dikatakan yang disebut apa ya, disebut saham-saham yang pink itu ya, pink bond kalau nggak salah namanya itu istilahnya. Itu kan juga dikatakan asli juga oleh pihak otoritatif. Jadi pihak otoritatif itu belum tentu benar. Nah ini yang harus dikoreksi dari pikirannya Hendro ya. Oh bentar, kok ke situ larinya? Waktu itu di acara si Aiman. Ijazah pasti asli. Pemiliknya yang palsu. Gimana dong? Ya, jadi menurut lo ini ijazah Jokowi itu asli apa palsu nih? Ijazahnya asli. Pemiliknya palsu. Lo ngerti ya maksudnya ya? Ngerti. Jadi ini ujungnya sampai mana? Ujungnya nih ini. Menurut Rocky Gerung, ini isu emang dibina oleh Jokowi atau emang beneran ada nih si Roy Suryo? Kalau isunya dibina Jokowi, nggak mungkin Jokowi setiap malam minum obat penenang, stres dia kan nggak bisa dong. Sampai psikosomatik. Emang Pak Jokowi sakit apa? Nggak ada kan psikosomatik semua, gejala epidermis itu kan. Asli karena lo tau ini dari Gibran ya? Gibran kan anak didik lo tuh. Siapa? Nggak, lo tau isu Pak Jokowi? Enggak, Gibran minta diri di waktu itu. Sekarang udah nggak? Ya, bapaknya udah jadi raja, ngapain dia? Jadi kali pertamanya ada murid ditinggalin gurunya nih? Iya. Oh. Belum jadi murid, baru mendaftar.
Ini banyak banget informasinya ini. Nggak mungkin keluar. Terus satu lagi nih. Jadi Pokoknya katakan Jokowi stres tiap malam. Kita lihat memang begitu ya. Sekarang Jokowi kayak nggak punya energi. Jadi dia itu kayak jalan aja gitu ya. Hehe. Kok tanya saya? Kayak gak punya energi. Ya kalau misalkan dikatakan ini diorkestrai oleh Jokowi, ya dia nggak bakalan stres. Dari apa yang nampak kata Rocky Gerung stres. Makanya dengerin tuh All Hail yang Mulia Udin, dengerin itu ya gak ada masalah. Ini apalagi permasalahan hukumnya katanya diorkestrai oleh Jokowi, apalagi mengatakan Rafael Harun Termul itu. Kita mulai podcast nungguin Rocky habisin jagung ya. Kalau dia nambah lagi ya kita ngobrolin di sini tuh stres tuh anak yang ngomong. Jagung, jangan diganggu Bung. Terus isu rewang itu gimana sih sebetulnya? Apa? Enggak kan lu pernah cerita tuh di salah satu podcast bahwa rewang itu ketemu lu cerita tentang Jokowi zaman dulu. Enggak, itu real. Rewang itu kalau nggak real, berarti ceritanya gue pungut dari pasar pramuka apa? Terus jadi gimana? Emang beneran jadi cerita si rewang itu? Jelas ya? Banget. Ceritain lagi napa? Tawar netizen jagung saya. Ya. Karena serius 20% lagi. Ngomongin Sama rewang nih. kesabaran publik, tinggal 20%. Ngomongin rewang nih, ngomongin serius soalnya. Itu ada kaitannya, yang lu cerita tentang rewang itu ada kaitannya dengan ijazah yang sedang diomongin ini nggak? Ijazah palsu segala macam. Kan kalau zaman dulu kan, nggak bang, kalau zaman Soeharto dulu kan susah dapat ijazah kalau ada kaitannya dengan yang rewang-rewang itu. Rewang orang pintar. Rewang anak muda waktu itu, umur berapa? Mungkin 30-an. Jadi pemimpin pemuda rakyat, nanti otaknya bagus. Itu, setelah itu dia kan, tahun berapa itu ya? Iya waktu Jokowi wali kota lah, sebelum 2014 lah pasti. Enggak, itu berarti sebelum 2012 juga. 2012 dia jadi gubernur. Iya berarti sebelum itu. Ya gua kasih kuliah di situ. Pak Rewang itu kan kemudian meninggal dia mungkin setahun atau beberapa bulan setelah itu. Berarti dia meninggal sebelum Jokowi jadi presiden itu pasti itu. Kan bisa di Google. Orang bilang Rewang kan zaman dulu. Iyalah Rewang itu dia udah bebas kok udah. Siapa Rewang? Jadi tahan di Cipinang apa? Ketua Pemuda Rakyat merangkap anggota CCPKI, Komite Sentral Partai Komunis Indonesia, paling muda di situ. Artinya bermutu kan? Nah, itu anak muda yang bermutu. Bicarain tentang anak muda yang doyan niru-niru doang. Tapi dia bagus dong, nasibnya bagus. Bang. Pak Jokowi nasibnya bagus dong. Bagus gimana? Ya bagus lah nasibnya jadi presiden. Ini kan lebih bagus dari direktur kedai kopi lah. Kacang beruntung itu. Lu mau makan dulu nggak? Enggak, gue udah nyiapin makanan juga buat lo. Iya, makanan warung. Enggak, makanan ini, makanan Sundaan. Ada yang masak. Minimal nasinya dari sini. Iya, boleh makan. Kita makan dulu deh. Nah, kita makan dulu aja. Iya, oh iya, setengah satu. Ya, keluarin makanannya. Wah, kita ada Neng Solo tuh. Wah. Ada Neng Solo tuh. Saya kalau reaksi video dan nonton dulu sampai akhir ya. Neng Solo tuh. Neng Solo. Ini apa bakal jadi acara kuliner apa gimana ini? Ini kita makan sekalian. Panggil si apa? Bentar tadi informasinya banyak ya. Ayolah. Bareng-bareng aja. Sambil ngoceh-ngoceh, makan ngoceh-ngoceh udah. Setelah itu gua pulang. Itu lebih berguna daripada podcast. Lo ingat Ucup kan? Dia ke rumah lo waktu itu 2 kali dia. Iya. 2 kali lo ya. Entar pas tanggal 20 ke situ deh itu. Iya. Ini kita geser. Gua udah pasti balik lagi ke Sentul. Ini udah sebulan gua nggak pulang-pulang. Jadi ini kita emang nyudahan gini makanannya. Wah mantap. Rep, Ki, duduk ya. Kita agak lewat sedikit. Ini kayak kacang nih. Emang Kaca tuh apa? Buat soal. Karena tidak ada yang berani mendekat. piring. Ya. Peneliti tuh kalau udah ngobrol-ngobrol. Banyak. Mana? Iya dia. 2009. Oke. Masih ngajar kan waktu itu? 2009 masih ngajar? Udah enggak, gua udah diusir dari UI. Kayaknya langsung jadi tolol UI. Untung udah lewat. Wih, kapan pintarnya sih? UI itu coba bayangin kan baru ada riset. Duduk, Ham. UI tetap risk. Itu teman-teman kalau mau join ngobrol nih. Iya bro. 2000 dulu ya. Saso yang ditanya selalu gimana dibimbing Rocky Gerung, saya baru tanya gimana membimbing Dian Sastro. Gimana membimbing Dian Sastro? Nggak apa-apa lah ya, nggak usah ngomongin yang berat. Udah tahu lah. Tapi itu kekacauan di dalam batin, dalam mind orang dong. Kan cuma boleh satu pihak yang mengklaim.
Itu lucu tuh. Ya. Benar. Betul Asma. Kalau Kalau membenarkan artinya resultantnya nol. banyak yang nanya juga, kita nih mau PHK-PHK sampai kapan? Menurut Bang Rocky kapan? Mau apa? PHK. PHK itu setiap hari Hmm. kurang lebih di Jawa Barat aja 9 ribu. Itu yang datanya disembunyikan oleh Depnaker. Karena Depnaker nggak mau buka kan datanya. Oh iya, investor nggak mau. Ya baru aja tuh dia putuskan kalau PHK nggak dikeluarin lagi Ya datanya. terus investor mau invest berdasarkan apa? Datanya kan goblok. PHK 9.000. Prabowo mau ambil kesimpulan keadaan stabilitas ekonomi, dasar apa kalau datanya nggak ada? Oh. Jadi bakal kelihatan baik aja Bang itu. Itu namanya nyembunyiin sampah di bawah karpet. Ya itu yang saya sebut apa, denial ya, tidak mau melihat realita. Ya kalau misalkan realitanya buruk ya terima saja. Realita itu mau bagus ya kita senang begitu ya, mau jelek ya kita koreksi begitu. Kita perbaiki. Lah kalau misalkan kenyataannya dihilangkan sebagaimana kebiasaan para termul kan begitu. Ya Firmanto mengatakan, di dalam ijazah Jokowi ini tidak perlu ada yang dipertanyakan. Ya gimana setiap langkahnya patut dipertanyakan. Di dalam permasalahan ijazah ini tidak ada dispute ya, tidak ada perdebatan. Lah gimana setiap hari kita berdebat mengenai permasalahan itu. Ini memang kualitas para termul. Makanya Prabowo itu juga ya termul paling setia. Ya udah Jokowi. Nyebelin. Supaya data-data aja Tapi bau. Sampai kapan kira-kira itu terjadi terus tuh? Sampai dia dipecat oleh Prabowo. Kalau menterinya dipecat terus nggak ada PHK? Nggak gitu kali? Dan datanya itu yang penting diberitahu PHK. Sampai kapan? Ya sampai ekonomi tumbuh 8% kan rumusnya begitu. Nggak kan dia alasannya kalau dipublikasi itu publikasi kepesimisan. Iya justru karena nggak ada data, lalu investor mau masuk Indonesia apa enggak? Bung semua orang kabur aja dulu. Ya. Aduh. Siapa yang mau kabur? Nemu pola ya. Apa polanya? Kenapa sih masyarakat ini, saya nggak nyebut pemerintah ya, tapi masyarakat kita itu cenderung kalau ada hal jelek, gitu data kejadian itu ditutup dulu lah kan bodoh ya, harusnya mah dipakai buat siap-siap, tapi kenapa cenderung ke situ, dan itu jadi ngaruh ke tadi bagaimana pemerintah merespon si data itu gitu. Karena publik kita irasional. Cuman orang irasional yang takut pada data. Betul. Irasionalnya karena apa? Denial itu. Jadi udah kayak akan over reaktif gitu. Iya, dia tidak bisa menganggap bahwa sesuatu yang disodorkan kepada dia itu adalah upaya justru untuk mitigasi. Data itu diperlukan untuk mitigasi. Tuh, itu saya. Terus kenapa disembunyiin? Ya, artinya nggak rasional dong dia. Kalau kayak lebih takut diomelin gitu loh jatuhnya. Jadi artinya kalau PHK mau berhenti harusnya itu data tambah dibuka, bukan diumpetin. Perbaiki, dicari kenapa alasannya. Kan dengan mudah orang akses BPJS. Kan begitu lu PHK kan udah langsung data lu masuk ke BPJS kan? Iya kan kok yang kesini ya urusannya ya. Ya sebentar, dan PHK itu kan tidak berdiri sendiri ya. Dia itu data yang tidak berdiri sendiri. Di belakangnya itu pasti ada reason. Ya sekarang kalau datanya saja disembunyikan, gimana kita mau reasoning kan? Datanya nggak ada. Nah itu ini Prabowo, aduh. Kenapa rakyat itu pada ngomongin kapan reshuffle, walaupun mereka udah tahu ini kan haknya Prabowo. Ya nggak sabar lah, dia pengen tahu. Pokoknya selama Pak Prabowo tidak melakukan radical break, di antaranya dari reshuffle, selama itu legitimasinya justru drop terus. Ke atas, paling atas. Legitimasi sampai presiden berarti. Apa? Legitimasi yang drop terus akan sampai presiden gitu. Ya presidennya justru yang lagi kita bicarain. Kan legitimasi cuma ada pada presiden. Ya dan itu kapan reshuffle itu adalah pertanyaan yang apa ya, dia pertanyaan legal sebetulnya, kapan revolusi begitu. Tapi karena pertanyaan revolusi itu bisa dianggap radikal, makanya kapan reshuffle. Itu harusnya didengarkan oleh presiden itu. Kalau masih mau memiliki legitimasi. Menteri kan nggak membuka legitimasi, wong dia pejabat teknis. Ya. Dan Pak Henry juga deh, Pak saya orang apa? Pak Presiden sadar nggak sih kita udah masuk kondisi darurat apapun itu lah? Sadar lah. Iya. Sadar?
Iya barusan ditegur sama Donald Trump, dikasih surat 32%, bakal ditambahin 10% lagi. Jadi dia sadar. Dia itu baru parah. Menurut dari awal dia tahu, cuman dia menunggu momentum. Nah, momentum benar. Momentumnya nggak dapat. Padahal dia udah marah-marah tuh, koruptor begini lah, menteri nggak bisa pulang rumah. Dia bilang, menteri-menteri saya bagus-bagus kok melindungi saya. Gimana? Artinya ada sesuatu di situ tuh. Nah, sesuatu itu yang memerlukan survei kedai kopi, yang reliabilitasnya 200%. Itu aja di survei. Mengapa Pak Prabowo terlihat ragu-ragu untuk mengambil langkah final? Itu aja pertanyaannya. Ya, kenapa Bang? Ya kalau gua jawab lu nggak bakal survei lagi dong. Oh iya. Nggak menurut lo, hipotesanya Rocky. Iya pasti ada perjanjian, tacit agreement dengan Presiden Jokowi, ya kan cuma itu keterangannya. Apalagi Bang? Ntar kalau melihat dari kebiasaannya Jokowi ya, kalau ditanyakan tadi kenapa Prabowo masih setengah hati di dalam menampakkan sikapnya lah begitu ya, yang sudah jengah dengan Joko Widodo. Dari pikiran saya, dari kebiasaannya Jokowi punya kartunya Prabowo juga ya, karena sebelum jadi presiden jadi menterinya Jokowi itu ya, dan itu bisa dibuka lah. Ya kita melihat seperti ini cara mainnya Jokowi itu seperti itu. Dan jangan dikira juga kemarin waktu permasalahan Febri itu adalah sebuah gertakan sambal begitu. Saya kira ya, itu kan kalau tadi menanya hipotesisnya bagaimana? Hipotesisnya seorang Rocky Gerung. Kalau Rocky kesana larinya, kalau saya mah enggak, ini mah ada urusannya dengan saling sandra menyandra, karena itu jurusnya Jokowi dari awal tuh. Itu yang membuat menteri-menteri Jokowi juga masih bertahan. Nggak agreement. Kalau masalah agreement di dalam politik itu dia bisa pecah kapan saja ya, apalagi Jokowi dengan Megawati kurang agreement bagaimana itu, akhirnya kan pecah juga ya. Agreement di dalam politik itu dia tuh sebetulnya hanya hanya omong kosong saja ya. Kesepakatan di dalam politik itu omong kosong, dia hanya langkah awal untuk berjalan bersama. Di tengah-tengahnya itu ada konflik, pisah langsung begitu, kecuali apabila memang ada penyanderaan. Kalau ada penyanderaan make sense. Agreement ini dia masih terus berlanjut, bukan karena agreementnya tapi karena ancamannya. Itu yang saya pelajari dari caranya Joko Widodo mengorkestrai politik sampai saat ini, dan terbukti efektif ya buat ngejadiin semuanya syaiton. Donald Trump. Apa? Jadi Jokowi itu sakit beneran nggak menurut lo Bang? Menurut lo sakit beneran nggak Jokowi? Maksudnya sakit beneran gitu. Yang muka gimana? Enggak, memang perbincangan di kedai kopi kan begini. Ini memang santai tapi sakit, penting. kan? Informal. Itu survei apa terakhir? Mak, survei terakhir. Kalau persoalan nasional, kepuasan pemerintah Pak di Januari. Kalau kalian regional, kita lebih evaluasi program NGO. Program NGO. Terus ada beberapa survei online juga kita bikin. Saya juga, kalau yang sifatnya online, terakhir itu bahas Mobil listrik ya? bukan Pak. Operator. Oh ya. Ntar tuh ada gue bahas di iNews. Jadi gimana tuh sebetulnya kisah Rinjani itu? Rinjani itu tahun 5-6 tahun lalu yang naik Rinjani cuma 9.000 orang, sekarang udah 63.000 orang. Oh, banyak banget ya. Itu aja secara statistik udah nggak bisa lah gunung itu nampung itu. Nggak ada soal, kasar kualitas alarmisnya dinaikkan, ini enggak. Pecinta alam ya. Alarmisnya apa? Alarm. Oh, Posko-posko itu. ditambah gitu ya. Pos-pos P3K. Nah, terus apa yang terjadi dengan, kan katanya dia terprosok, kemudian sempat hidup, masih hidup terus kemudian meninggal. Tapi lu tahu nggak itu dia diprosok di mana? Terprosok Itu di jalur mana? gue ada di situ ya cuma sekian, mungkin nggak sampai 2 meter jalur itu. Ini memang ke arah Segara Anak jurang. Ini adalah jalur pasti. Itu jalurnya kita sebut jalur 3-in-1, naik 3 langkah berasa 1 langkah gitu. Itu jalur berat. Ini kayaknya Tapi memang nah itu nggak ada ya. Walaupun orang tuanya sempat komplain tuh Bang. Ya orang tuanya komplain, artinya ya orang sebagai orang tua ya selalu bahaya naik gunung, nggak senasnya. Ada
sertifikat. Nah, Jadi gayanya nggak bisa juga di ini agak loncat-loncat nih emang. Sebelum kita podcast beneran, lalu cuci tangan terus kita podcast. Menurut lo, itu tudingan ijazah di print di pasar pramuka tuh kelewatan, kebangetan apa beneran? Agak kelewatan sih. Kelewatan. Kenapa menurut lo kelewatan? Ya itu kan fakta yang lama orang mesti cari dan ya bagaimana? Ya Bitor sih oke, itu nggak ada soal kalau dia bilang itu, tapi pembuktiannya jadi susah nanti itu. Karena begitu dibantah tidak di-print, maka mesti balik dari awal lagi kan. Kan yang lebih penting fokus ke UGM, kan itu aja. Cocok sama gua kan? UGM memang. Iya. Gua juga tergantung UGM, kalau UGM bilang asli, asli. Ya nggak begitu. Tapi kenapa Tapi kemudian? sensasi putihnya melebar ke mana-mana ke nanti dianggap bahwa ini PDIP dong yang ngerjain gitu. PDIP diseret lagi dong. Berarti PDIP yang mesti membuktikan begitu tidak kan? Lawyer bisa ambil alih itu. Padahal itu kan PDIP. Berarti PDIP yang mesti buktikan. Kami akan Bentar, tunggu. masa ini Rocky Gerung juga setuju sama pernyataannya Hendry ya, Hendry Satrio nih. Kalau kata UGM asli asli, coba dari mana pola pikir seperti itu? Yang katanya presiden akal waras, akal sehat lah, kok nggak sehat cara berpikirnya? Dari kapan pernyataan rektor UGM, yang mana itu adalah seseorang ya, dalam hal ini OVA lah. Sejak kapan pernyataan OVA menjadi determiner bahwa ijazah itu asli atau tidak? Sejak kapan? Kalau misalkan dulu sebelum OVA siapa? Pratikno misalkan. Sejak kapan perkataan Pratikno menjadikan determiner bahwa ijazah itu asli atau bukan? Sejak kapan? Tidak pernah terjadi itu. Karena mereka itu hanya membicarakan atas apa? Tidak tahu, bisa jadi atas kenyataan kalau memang mereka melihat ada data-datanya. Ya, kalau misalkan dulu tuh sebagai yang mewisuda tuh, kalau memang rektor zamannya Joko Widodo, rektor yang sekarang kan bukan rektor yang dulu. Jadi atas dasar apa OVA itu menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, atau dalam hal ini tidak mengatakan demikian ya, bahwa Joko Widodo itu memang betul lulusan UGM, atas dasar apa? Kan itu yang harus ditanyakan. Apakah itu atas dasar data-data yang ada, atau atas dasar, jangan-jangan atas dasar kepercayaan juga tuh. Gak jauh beda sama Tremul. Kemungkinan itu ada, malah besar kemungkinannya setelah melihat semua fakta yang ada. Jadi kalau misalkan Rocky Gerung pada akhirnya jadi setuju sama Hendry Satrio mengenai kayak kalau kata UGM asli, itu logika bagaimana sih? Ya, itu logika gimana? Begini sekarang, uang palsu ya. Uang palsu ini sudah jelas banyak kejanggalan, atau beginilah sudah jelas palsu. Kata Gubernur BI itu asli. Apakah itu menjadikan asli? Kan enggak, itu menjadikan Gubernur BI-nya jadi oon, tidak menjadikan duitnya jadi asli. Gimana sih? Makanya ya saya katakan sekali lagi nih, kalau ada orang yang mengaku bahwa dia itu hafal Al-Quran, pinta buktinya apa? Suruh bacain dari awal sampai akhir, dari Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai sinnya An-Nas. Kalau dia bisa berarti dia betul hafal Al-Quran. Kalau misalkan, nih kata bapak saya punya ijazah ya, saya punya sertifikat bahwa saya ini hafal Al-Quran. Lah itu tidak menjadikan apa-apa. Masih ada keraguan di situ. Ya, bahkan kalau kata Imam Ghazali sampai orang itu bisa merubah tongkat menjadi ular, begitu kemudian dia mengatakan ini adalah bukti saya hafal Al-Quran. Saya bisa menyembuhkan orang sakit. Saya bisa bisa menjadikan tongkat menjadi ular. Itu tidak menjadi bukti bahwa dia itu hafal Al-Quran begitu. Jadi bukti itu dia harus linear dengan apa yang coba untuk dibuktikan. Apabila yang dicoba untuk dibuktikan itu adalah keaslian ijazah Jokowi, maka buktinya itu yang paling valid ya ijazahnya itu sendiri. Begitu. Ya sekarang mana ijazahnya itu sendiri? Kalau misalkan perkataan UGM tidak menjadikan apapun. Ya bingung sama kalau yang kayak gini dijadikan presiden akal sehat. Cuman ya berhenti di situ saja kesalahannya. Yang lain-lain, ini informasinya banyak, begitu bagus. Demikian ya. Apakah Jokowi sakit beneran? Enggak tahu. Mudah-mudahan Tremul dan penggembalanya itu binasa dari Republik Indonesia. Dan untuk Anda bukan Tremul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.